Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan bisnis franchise si Boba. Nah, sebelumnya kami telah melakukan penelitian dengan observasi dan wawancara langsung dengan karyawan si Boba. Lewat wawancara dan penelitian ini, kami ingin mengetahui pengembangan bisnis yang dilakukan oleh si Boba. Jadi langsung saja kita perkenalan dulu. Di sini untuk tim presentasi kami ada Aditya Afandi, kemudian ada Resi Resmini, ada Rezi Zatina, dan yang terakhir ada Yoga Eko Prasetyo. Nah, penelitian yang kita lakukan itu di cabang si Boba KCP Karawang, tepatnya ada di Jalan Galuh Mas, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Nah, dalam presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Di antaranya, yang pertama mengenai bisnis model kanvas, yang kedua bahan produksi, ketiga perlengkapan, yang keempat produksi, yang kelima pengemasan, yang keenam promosi dan penjualan, serta yang ketujuh keuangan. Nah, kita perkenalan dulu ya sebelum masuk ke materi yang lebih dalam. Si Boba adalah brand lokal yang didirikan oleh Kulo Group pada September 2019. Si Boba terinspirasi dari kata Si Yu yang artinya joy atau kebahagiaan. Sedangkan Boba sendiri merupakan minuman khas dari Taiwan. Tujuan dari video presentasi ini yaitu untuk mendeskripsikan model bisnis yang selama ini diimplementasikan oleh si Boba dengan pendekatan bisnis model kanvas dan memformulasikan strategi pengembangan bisnis yang tepat dan dapat diterapkan bagi si Boba dalam pengembangan usaha jangka panjang dengan bisnis model kanvas. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi dapat menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai dari suatu bisnis. Nah, konsep dari sebuah model bisnis itu harus sederhana, kemudian relevan, dan secara intuisi mudah dipahami dengan tidak bermaksud menyederhanakan fungsi perusahaan yang sangat kompleks. Bisnis model kanvas dapat menjadi pendekatan yang mudah diimplementasikan oleh organisasi bisnis dalam upaya melakukan evaluasi dan perubahan atau pembenahan terhadap model bisnis perusahaan, sehingga tercipta model bisnis yang baru, yang lebih tepat dan sesuai untuk diaplikasikan oleh perusahaan. Berikut adalah bisnis model kanvas di Boba. Terdapat 9 elemen penting yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Customer segment adalah elemen pertama yang harus dimiliki ketika memulai bisnis untuk menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Nah, customer segment si Boba yang pertama ada anak muda, mahasiswa dan pelajar, penggemar minuman boba kekinian, dan semua kalangan baik dari kelas bawah, menengah, dan juga atas. Kemudian, elemen yang kedua ada customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Customer relationship ini merupakan elemen bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Nah, customer relationship yang dilakukan oleh si Boba yaitu dengan adanya diskon, promosi, inovasi produk, dan juga mempertahankan kualitas si Boba. Selanjutnya, elemen yang ketiga yaitu channel atau saluran. Channel
atau saluran ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan produk agar bisa sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Nah, channel si boba itu sendiri yaitu ada komunikasi melalui sosial media seperti Instagram dan juga Facebook. Kemudian untuk pendistribusiannya, di sini ada Gerai Toko, Bazar, GrabFood dan juga GoFood. Selanjutnya, elemen yang keempat ada value proposition. Value proposition atau proposisi nilai konsumen adalah sekat yang merupakan keunggulan produk, apa saja poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Nah, value proposition si boba yaitu si boba menyediakan produk minuman kekinian atau yang sedang happening dan memiliki cita rasa yang unggul bagi penikmat minuman boba dengan harga yang terjangkau. Nah, harga yang terjangkau dan juga cita rasa yang unggul ini adalah value proposition yang dimiliki oleh si boba. Kemudian, elemen yang kelima yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Nah, key aktivitas si boba sendiri yaitu menjual produk si boba, melakukan inovasi menu, dan juga melakukan promosi. Selanjutnya, elemen yang keenam ada key research atau sumber daya. Sumber daya adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan proposisi mereka. Nah, key research yang dimiliki oleh si boba yang pertama ada brand atau merek, kemudian yang kedua ada pegawai, dan ketiga ada racikan pengolahan si boba. Selanjutnya, elemen yang ketujuh ada key partners atau kerjasama. Nah, si boba sendiri melakukan kerjasama dengan supplier dan juga partner. Suppliernya ada pemasok bahan baku dan kemudian pemasok kemasan. Untuk partnersnya sendiri ada driver Gojek dan juga driver Grab. Kemudian ada elemen yang kedelapan ada cost structure atau struktur biaya. Elemen ini tidak kalah penting dalam bisnis model kanvas, yaitu struktur pembiayaan bisnis. Untuk mengelola biaya secara efisien, maka akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat, bisa meminimalkan resiko kerugian. Nah, cost structure bisnis si boba ini sendiri, yang pertama ada gaji karyawan, pembelian bahan baku, biaya pemasaran, biaya operasional, dan juga sewa tempat. Nah, yang terakhir, elemen yang kesembilan ada revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Nah, pendapatan si boba sendiri itu berasal dari pendapatan dari hasil penjualan produk si boba. Ini merupakan bisnis model kanvas si boba setelah kami melakukan penelitian dan juga observasi. Dari 9 elemen ini terdapat 2 elemen yang ada perubahan atau ada pengembangan. Yang pertama ada key partners, di mana partner yang tadinya hanya driver Gojek dan Grab ditambah dengan adanya Moka. Moka itu sendiri adalah sistem aplikasi keuangan yang digunakan oleh si boba. Nah, Moka ini bisa membuat laporan keuangan sehingga memudahkan si boba dalam menghitungkan laba ruginya. Perubahan bisnis model kanvas si boba yang kedua yaitu cost structure atau pembiayaan bisnis, di mana ada penambahan sewa Moka sebagai aplikasi keuangan yang digunakan oleh si boba. Selanjutnya saya akan membahas bahan produksi. Bahan produksi si boba dikelola langsung oleh pusat yaitu Golo Group
yang kemudian memasok bahan produksi ke semua franchise si boba. Berikut adalah bahan produksi yang digunakan oleh si boba. Pertama, boba. Boba itu sendiri terbuat dari tepung tapioka atau olahan dari tepung tapioka. Kedua, jelly, susu creamer, black tea, green tea, sirup, gula merah, gula pasir, garam, aneka topping, dan es batu. Setelah bahan produksi, selanjutnya saya akan membahas perlengkapan. Perlengkapan untuk menyajikan minuman si boba itu sendiri. Pada umumnya, minuman boba berasal dari Taiwan, tetapi si boba ini merupakan brand boba lokal yang didirikan oleh orang Indonesia. Namun, alat dan pengerjaannya belum 100% lokal. Sebagian besar masih harus mengimpor dari negara asalnya, yaitu Taiwan. Berikut adalah perlengkapan yang digunakan si boba. Pertama, porok, timbangan, seloki ukur, gelas ukur 1 liter, centong boba, tempat lada, torch, sendok takar, sendok stainless, botol, termos es, kop es batu, dan lain-lain. Produksi si boba yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek bahan baku. Kita harus mengecek apakah bahan baku tersebut masih fresh dan memiliki kualitas yang baik. Setelah itu memasak bahan baku agar matang. Setelah itu menakar sirup dan boba ke dalam gelas plastik sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Kemudian memberikan topping di atasnya. Kemudian mempres gelas plastik dengan cup sealer agar aman sampai ke konsumen. Selanjutnya ada pengemasan. Si boba dikemas menggunakan cup gelas plastik dan penutupnya dipres menggunakan mesin cup sealer sehingga tidak mudah tumpah. Hal ini menentukan keamanan si boba untuk sampai kepada konsumen. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi, penjualan dan keuangan dari bisnis si boba. Pertama-tama mungkin dari segi promosi ya. Promosi di sini si boba menggunakan media promosi yaitu melalui media sosial Instagram yang dikelola terpusat oleh si boba pusat. Promosi yang diberikan berupa buy one get one, diskon up to 35%, dan giveaway. Dan untuk segi penjualannya di sini si boba membuka gerai toko dan penjualan online menggunakan GrabFood dan GoFood. Jadi bisa menggunakan alternatif aplikasi seperti GrabFood dan GoFood ya. Selain bisa dengan langsung kita ke gerai, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, lalu dalam segi keuangan, si boba menggunakan sistem aplikasi Moka. Moka adalah sistem pos berbasis mobile untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Sudah banyak kita ketahui, usaha-usaha kecil sudah menggunakan aplikasi yang membantu mereka dalam recover soal keuangan mereka, seperti bisnis laundry dan lain-lain. Dan di sini salah satunya si boba. Moka menyediakan perangkat lengkap bagi para penjual agar bisa menjalankan seluruh bisnis. Pelaku UMKM dapat melakukan beragam hal seputar penjualan di inventory, mulai dari membuat kategori barang, stok, harga, keterangan tambahan, dan membuat laporan bisnis dengan cepat dan secara real time dimanapun dan kapanpun.